malam semuanya. Jadi tadi kita sudah mencoba apa yang kita sebut sebagai design thinking. Tadi juga Kak Denny Rodendo juga sudah menyampaikan apa itu design thinking dan juga contoh-contohnya. Nah, saya ingin menutup malam ini itu dengan pengantar kembali tentang design thinking. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa harus pakai design thinking? Itu ada beberapa yang sebenarnya menjadi semacam tantangan dan juga pertanyaan dan juga mencoba memperbaiki apa yang sering dilakukan oleh para inovator juga, yaitu hanya berpikir dari sisi supply, dari sisi penciptanya, dari sisi kreatornya, tanpa mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan menjadi sasaran atau target utama dari perubahan sosial yang kita harapkan. Jadi di sini kenapa design thinking itu kita curi ya dari kaum desainer produk untuk dipakai di dalam desain thinking di social development atau perubahan sosial. Yang pertama sebenarnya adalah bahwa dengan design thinking itu memiliki peluang untuk menciptakan problem solving yang lebih kreatif karena ada unsur ideasi dan ada unsur juga sebenarnya empati. Nah, di dalam design thinking ya yang membedakan dengan desain yang biasa atau perancangan program biasa yaitu kita fokus pada human center, apa yang menjadi kebutuhan dari manusia yang akan kita layani, yang akan kita dorong untuk melakukan perubahan perilaku. Dan yang lain sebenarnya adalah prosesnya sendiri, bukan urut-urutan bahwa harus empati dulu, definisi dulu, ideasi dulu, atau prototipe. Boleh dimulai dari tahapan manapun. Hanya karena sifatnya interaktif, maka kalau ada kesalahan, langsung bertanya, boleh jadi tahapan lain itu belum dilakukan dengan benar. Jadi ciri dari orang yang menggunakan design thinking selalu menjadi pembelajar yang cepat. Nah, yang lain sebenarnya adalah mengapa juga design thinking itu digunakan. Yang pertama adalah untuk menggugat asumsi-asumsi yang sering dipakai oleh para kreator, karena waktu kita ke desa atau kita ingin melakukan sesuatu, selalu sudah ada di kepala kita tentang apa yang menjadi keyakinan kita, mengapa ini begini, mengapa itu begitu, seharusnya begini, seharusnya begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu adalah asumsi-asumsi yang kita pakai yang harusnya dengan design thinking itu jangan-jangan asumsi kita salah atau asumsi yang kita pakai itu sudah usang. Jadi dengan design thinking kita bisa memperbarui asumsi yang kita gunakan sehingga solusinya lebih cocok dibandingkan kalau kita hanya menggunakan intuisi dari kepala sendiri. Nah, dengan cara ini design thinking punya kemungkinan sebenarnya adalah untuk menjadi solusi-solusi yang kreatif. Begitu ceritanya kenapa kita pakai design thinking. Jadi kalau kita urut tadi ya yang diperkenalkan oleh Denny, yaitu bagaimana sebenarnya kita sering terjebak pada decorative thinking. Jadi yang penting seru, yang penting ada warna-warnanya, yang penting beda dan sebagainya. Tetapi di design thinking selalu pertama tujuannya apa? Ya, jadi bukan soal seru-seruannya tetapi tujuannya apa. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita harus lebih jeli membaca. Ya, membaca situasi. Kadang situasinya itu sama. Jadi kalau dari 25 orang calon trainer ini datang ke sebuah desa, itu punya cara baca yang berbeda-beda dan itu yang menjadi kekayaan kita, bagaimana melihat sesuatu yang justru belum tereksplorasi. Nah, yang lain sebenarnya di tahapan berikutnya di dalam proses empati, yaitu kita harus lebih belajar tentang mengamati. Jangan memulai dengan seharusnya begini Pak, seharusnya begini Bu, lebih baik begini Pak, lebih baik begitu. Lebih bagus kita
diam dan amati, observing. Itu lebih luar biasa dibandingkan dari awal kita sudah punya pendapat. Nah, di tahapan empati inilah sebenarnya kita terkoneksi ya. Jadi terkoneksi dengan orang yang akan menggunakan atau akan cocok dengan apa yang kita berikan solusi kreatifnya yang sebenarnya berangkat dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau kelompok-kelompok atau komunitas yang akan kita bantu berubah. Nah, sehingga sebenarnya adalah di design thinking sebenarnya adalah kita bisa melihat sebuah masalah dengan kacamata yang baru sama sekali. Yang lebih keren, yang lebih luar biasa. Sehingga dengan design thinking sendiri cara merumuskan masalahnya itu baru gitu. Jadi sebagai contoh misalnya ada orang yang selalu terlambat masuk kantor, kemudian ditegur. Usahakan dong ya jangan sampai terlambat lagi kalau masuk kantor. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Ya dia selalu bilang karena macet Pak gitu. Nah, padahal ketika kita tadi melakukan empati, ngobrol dan sebagainya, ya kalau malam itu melakukan apa? Biasanya saya pulang dari kantor itu langsung lihat YouTube, ya kemudian lihat baca berita dan sebagainya. Setelah itu, ya saya kadang kalau udah ada film yang tertarik itu saya bisa tidur sampai jam 12, jam 1 malam dan seterusnya. Sehingga bangun saya kesiangan. Nah, setelah kesiangan juga kalau berangkat jam 7 dan sebagainya kan sudah macet gitu. Jadi memang sampai kantor selalu terlambat. Pertanyaannya adalah kalau ingin memecahkan masalah orang ini, apa yang harus dipecahkan? Boleh jadi sebenarnya hanya menyarankan ya kalau bisa nonton Netflix-nya pada saat pulang aja, jangan sampai tengah malam ya. Itu menjadi solusi yang kemudian dia bisa bangun pagi dan sampai kantor pada tepat waktu. Jadi tidak menyelesaikan kemacetannya bukan, tetapi mengubah perilakunya supaya tidak begadang gitu ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka di tahapan ideasi tadi kita sebenarnya tadi mencari solusi yang paling inovatif, paling sederhana, paling murah, paling gampang, paling cepat. Itu yang disebut sebenarnya inovasi. Inovasi tidak akan menjadi lebih mahal atau menjadi lebih lambat atau menjadi lebih sulit. Itu bukan inovasi. Inovasi cirinya selalu ya lebih mudah, lebih cepat, lebih murah ya, dan lebih enak ya, lebih membantu dibandingkan membuat kesusahan-kesusahan baru. Seperti juga contoh di handphone yang baru ya harganya bahkan lebih murah ya, atau laptop gitu. Saya kemarin beli laptop yang 5 juta lebih murah padahal lebih canggih 6 kali lipat dari laptop sebelumnya gitu. Jadi itu yang disebut inovasi. Nah, kalau ideasi ini bisa kita eksplorasi, maka kawan-kawan sebenarnya bisa membuat sebuah prototipe. Prototipe itu adalah mencantumkan elemen-elemen penting di dalam ide sosial kita. Bagaimana memulainya, apa yang harus dilakukan oleh para pihak, apa yang harus dilakukan oleh kelompok sasaran, itu kita rinci menjadikan semua orang tertarik untuk mendukung inisiatif ini. Apa manfaatnya, ya, bagaimana cara menjangkau, berapa biayanya, siapa mitranya dan sebagainya. Nah, besok kita akan merencanakan ya dengan menggunakan social business canvas ya. Nanti ada 9 unsur yang harus diisi yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ara. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih, kita sudah mencoba design thinking dan design thinking bisa dipakai untuk apa saja dan ini pasti keren. Besok pagi kita belajar ke tahapan berikutnya yaitu tentang fokus pada prototyping. Nah, di prototyping inilah yang kita udah merencanakan apa saja yang kita bisa lakukan sehingga ide ini itu menjadi sangat luar biasa. Itu saja, sampai jumpa besok malam.